Kali ini resep yang akan dibagi adalah membuat tempe, homemade tempe. Membuat tempe itu sangat mudah. Dibilang susah sama sekali enggak. Kuncinya untuk bikin tempe yang sukses itu adalah suhu udara pada saat kita membuat tempe itu sendiri waktu kedelai sudah jadi. Jadi yang saya tunjukkan sekarang ada dua macam yang saya gunakan adalah satu dengan cara tradisional, artinya the whole, dikupas kedelainya setelah direndam. Cara kedua yang akan saya gunakan sekarang ini adalah cara kedua, tidak perlu dikupas karena itu adalah yang paling makan waktu. Jadi bagaimana membuat tempe tanpa perlu mengupas kulitnya. Dan ada lagi yang tidak tradisional dari saya pun cara adalah umumnya tempe itu direndam di air semalaman, kemudian baru diolah keesokan harinya. Tapi dengan metode saya yang sekarang ini, caranya adalah kedelai dicuci bersih, dimasukkan ke dalam panci, digodok. Jadi dibiarkan airnya mendidih. Setelah mendidih, api dimatikan. Biarkan 2 jam. Setelah 2 jam bisa diolah untuk menjadi tempe. Oke, kita saksikan sekarang ya. Di sini saya udah ada 1 pound tempe. 1 pound kedelai. 1 pound kedelai kering. Kalau kalian bisa dapat non-GMO, organik, bagus banget. Tapi seandainya enggak pun, saya bilang masih tetap sama tempe. Mungkin ada beda dikit rasa, tapi enggak beda jauh rasanya. Jadi ini 1 pound kedelai. Oke. Sekarang saya akan cuci ini dan saya akan kembali lagi setelah ini bersih. Pertanyaannya sekarang, mencuci kedelai itu bagaimana kita tahu udah bersih atau belum? Pertama, setiap kali kedelai belum bersih, kalau kita kasih air dia akan foamy seperti ini. Jadi kita buang airnya sampai tidak keluar lagi foamnya seperti ini, sampai bening. Nah, seperti ini kalau sudah bersih penampilannya, jadi betul-betul bening, nggak ada lagi foamnya. Kedelai yang sudah bersih ke dalam panci yang cukup besar. Di sini saya pakai stok pot kecil. Biasanya saya kalau bikin tempe itu sekitar 4 kilo. Jadi bukan 4 kilo atau 8 pound. Stok pot saya bukan yang kecil ini, tapi besar sekali. Tapi untuk video purpose, kalau saya pakai itu besar sekali. Sulit untuk memperlihatkannya di video. Jadi ini hanya 1 pound, sedikit saja. Jadi ini setelah dituang ke dalam stock pot, kita kasih air. Seberapa banyak nanti saya perlihatkan. Seperti ini. Jadi seberapa tinggi kedelainya itu kalau bisa di double, lebih sedikit dari tinggi kedelainya. Ya, itu. Jadi kelihatan ya. Maaf kalau agak goyang soalnya tripodnya saya pegang tadi. Ini penampakan setelah 2 jam. Ini airnya kita buang, masih panas, belum, masih hangat sih. Airnya kita buang, kita cuci sampai airnya jernih. Tidak perlu dikupas ya. Jadi ini hanya dicuci airnya supaya dia jernih. Dan nanti akan saya masak di pressure cooker.
airnya jernih sekarang. Dan ini saya tuang di panci pressure cooker. Seberapa banyak airnya? Biasanya kalau saya, supaya dia nggak hangus, dilebihin aja agak banyak. Karena kadang-kadang agak sulit juga memperkirakan persisnya berapa liter atau berapa cup air. Jadi biasanya saya lebihkan agak banyak, karena toh nanti akan dibuang airnya. Setelah 10 menit akan dibuka dan dibiarkan menggodok terus sambil diberi cuka. Sekarang sudah di panci pressure cooker, akan saya plug colokannya. Apa sih colokan kalau bahasa Indonesianya? Nah, jangan lupa venting ditutup di segel, dan kemudian dikunci, ditekan manual, kemudian saya beri 12 menit. Kita kembali setelah ini selesai. Ya, dia on sekarang. Ini sudah kedelai sudah matang, sudah didinginkan, dan sudah dikeringkan di oven dengan api paling kecil. Ini opsional, tapi kalau dilakukan bagus. Tambahkan tepung beras. Tidak usah banyak, 1 sendok makan, atau kurang juga tidak apa-apa. Ini hanya untuk meyakinkan bahwa kedelai benar-benar kering dengan disalut tepung beras. Sebelum dimasukkan raginya, ragi tempe. Setelah diaduk rata dengan tepung beras, untuk meyakinkan benar-benar kering, masukkan ragi tempe 2 sendok teh. Lebih tidak apa-apa, tapi kalau bisa jangan kurang. Seperti ini penampakannya.
Lalu ambil plastik, boleh pakai plastik atau daun kalau ada daun. Di plastik ini ukurannya 8 ounce. Dibungkus, siapkan tusuk sate atau apa saja, tusuk. Bolak-balik. Nah, sekarang menuju ke inkubator. Inkubator berada di basement, dan itu termometernya itu akan terus menghangatkan inkubator sampai 88 derajat. Di 88 derajat dia akan berhenti dan kemudian mendinginkan. Naik lagi apabila butuh hingga 88 derajat. Ini suami saya yang bikin. Mari kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya seperti ini. Biasanya kalau saya bikin itu sampai penuh semuanya, raknya. Nah, saat ini 1 pound hanya jadi 4 bungkus. Kita lihat besok pagi. Sampai jumpa besok pagi, lihat hasilnya. Tempe ternyata sukses. Tanpa dikupas, tetap sukses, tetap jadi, tetap cantik. Nah, terima kasih teman-teman. Please subscribe to my channel, share, comment, and give me thumbs up. Bye.